Halo guys, selamat datang di podcast Gen Z atau Generasi Z. Di sini kita ingin membahas tentang investasi emas. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Di sini ada gue, Ilham Maulana. Saya Ranita Trinisawati. Saya Gilang Muhammad Rizky. Oke, gue mau menjelasin peran dulu di sini. Gue sebagai hostnya. Saya sebagai customer atau pembeli. Dan gue sebagai penjual emas. Oke. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan, mengapa memilih emas untuk investasi? Karena kan di generasi Z ini kan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu susah untuk yang namanya nabung. Kalau di tabungan atau di ATM. Kalau saya pribadi sih lebih baik nabung di emas. Soalnya kan per tiap tahun itu emas selalu naik, ya kan? Ya. Nah, itu juga bisa sebagai tabungan daripada kalau di ATM atau di bank itu bakal cepet habis. Soalnya kayak kita kepake gitu terus sih. Oke. Kalau untuk Gilang ini bagaimana sebagai yang expert di bidang emas? Mengapa kita harus memulai investasi emas? Menurut saya investasi emas lebih meyakinkan sih. Oke, menjanjikan. Karena dia bisa dibentuk dalam bentuk fisik Oke. dan mudah dicairkan kapan saja. Jadi Oke. nggak ada jaminan untuk misalnya kita lagi kebutuhan uang, Oke. kita tinggal jual ke toko emas yang di mana aja bisa diterima. Oke, jadi ketika kita memiliki simpanan emas dan kita ingin membutuhkan uang, itu misalkan kita jual, semua toko emas bisa menerima. Bisa menerima. Oke. Tapi Misalnya ya. kalau emas sih nggak harus ada tulannya sih. Oke. Biasanya itu kalau berlian. Jadi misalkan saya atau gue punya emas dan pengen dijual gitu, kira-kira untuk indikasi harganya gimana sebagai ini? Indikasi harganya. Indikasi harganya gitu, misalkan berapa gram, akumulasinya berapa untuk saat ini? Mungkin yang pertama yang kita lakukan ngecek kadar emasnya dulu. Oke. Karena setiap emas kan ada berbeda-beda tuh. Kalau kayak di pedesaan itu kayak emas 24 yang kuning banget. Oke. Nah itu otomatis per gramnya lebih mahal. Kita terima. Iya, Dan iya. harga belinya pun lebih mahal. Oke. Nah kalau di tempat saya yang standarnya orang jual itu di Mawai itu kadarnya 75%. 75% kadar dari emas tersebut. Emasnya, kalau internasionalnya itu jatuhnya 18 karat. 18 karat. Tapi Oke. kalau misalkan emas itu per tahun itu naik berapa gram? Mungkin bukan gramanya ya. Harganya. Mungkin harganya. Iya, harganya. Kalau harganya ya nggak tentu sih. Tapi tahun 2024 ini paling naik itu paling jauh. Naiknya signifikan. Sejarah, ya. Oke. Itu mulai dari awal puasa kemarin. Awal puasa Oke, Ramadan. sekarang tuh masih udah 1 juta. Kalau yang mas murni ya udah 1.360.000-an. Sekarang. Menarik ya. Iya. Terus mungkin karena kita udah membahas tadi tentang alasannya, jenis-jenis emas nih untuk investasi. Bagaimana sih Mas Gilang untuk mungkin Renita dulu ya. Bagaimana menurut Anda jenis-jenis emas yang bisa diinvestasi? Mungkin dari sebagian, kalau cewek kan biasanya kalau nabung tuh kalau nggak kalung, cincin, gelang ya kan. Oke. Ya kebanyakan sih seperti itu, karena kan saya juga kalau nabung tuh ya palingan belinya cincin atau gelang atau kalung gitu sih. Oke. Jadi lebih ke perhiasan nih konteksnya ya. Biasa. Karena untuk nggak tahu ya, untuk gue sendiri kan taunya kalau emas itu lebih worth it mungkin yang emas batangan. Tapi gimana nih kita pendapat dari yang expert nih, Mas Gila? Betul sih Mas Ilham. Karena ya emas batangan dengan emas perhiasan, ongkos bikinnya itu lebih mahal emas perhiasan. Oke. Jadi kalau disaranin buat investasi mungkin lebih ke logam mulianya. Oke, logam Karena mulia. ongkosnya pun nggak terlalu mahal. Jadi kan kalau beli kan butuh ongkos. Ntar Oke. kalau dijual lagi ongkosnya itu hilang. Jadi yang diterima harga emasnya doang. Oke, jasa untuk membuat itu. Oh ya, paham. Karena setiap pabrik itu pasti ada ongkosnya.
Kita pun beli kayak salesnya juga kayak Oke. gitu, dongkosnya. Tapi kayaknya kalau kebanyakan tuh cewek lebih ke perhiasan sih. Oke. Cuman ada juga yang emas batangan ya. Hmm. Karena kan kalau perhiasan itu mereka sering dipakai kayak untuk berpergian tuh juga bisa, Oh, kayak iya. aksesoris lah. Terus kayak untuk ditabung kan juga bisa. Kalau emas batangan ya bagus juga sih kalau untuk investasi. Mungkin konteksnya lebih ke situasional. Mungkin ke hobi juga bisa nggak sih, kayak hobi punya perhiasan Iya. seperti itu. Iya, bisa. Tapi untuk Mas Gilang sendiri itu jenis-jenisnya tadi apa ya? Maksudnya bisa dijabarkan nggak? Maksudnya untuk jenis-jenis emas? Kalau jenis-jenis emas yang kisarannya nih, Mhm. sebenarnya kalau perhiasan itu juga nggak apa-apa. Oke. Asalkan jangan jualnya berbeli langsung jual, itu nggak bakalan untung kalau investasi. Oke. Jadi waktu yang bikin emas itu tinggi gitu. Iya. Misalkan kita beli sekarang 5 tahun kemudian baru mungkin untung gitu. Otomatis untung besar tuh. Oke. Standarnya ya kemarin tuh ada customer beli, Mhm. kalau kamu lihat tapi Oke. belinya bulan 3 kalau nggak salah. Bulan 3. 2024. Mhm. Dijualnya bulan 11. Oke. Itu udah untung berapa persen ya? Mungkin 50% ada. 50%. Gede ya. Wow, Tapi sangat. pecahnya gede. Ya pecahnya belinya ya 100 gram. Oh, wow. Worth it sih, maksudnya kayak Iya. dalam bukan hitungan tahun loh ini ya, bulan ya. Ini karena seperti yang saya bilang tadi, tahun Mhm. ini mas naiknya tinggi. Oke. Makanya dia terasa kenaikannya pada tahun ini. Jadi balik lagi mungkin gimana kitanya melihat harga pasar di pasar gitu ya berarti ya. Ini harga pasar. Oke. Berarti kalau misalkan emas kita beli, misalkan nih tahun-tahunnya naik emas ya, kalau kita beli tuh berarti lebih mahal lagi ya harganya? Iya, otomatis lebih mahal lagi. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ya ke segmen berikutnya. Bagaimana sih untuk Renita ini sebagai peminat atau pembeli emas, cara memulai investasi emas menurut perspektif dari Renita? Cara memulainya? Hmm. Palingan dari hal kecil dulu kali ya. Oke. Kayak Membeli perhiasan yang Iya. seperti cincin mungkin. Iya, lebih Mhm. ke cincin dulu atau gelang, biasanya kan cewek kan sukanya kayak gitu. Apalagi Mhm. kalau misalkan hadiah dari pasangannya kan juga bisa itu Oh. ditabung untuk ke jenjang mereka nantinya. Oh, setuju. Kalau Mas Gilang nih bagaimana untuk memulai investasi emas itu sendiri? Kalau menurut saya, selagi ada penyimpanan, Oke, ada uang lebih. lebih baik kita itu emas. Iya. Walaupun 1 gram ya lumayan. Oke. Tapi kalau saya saranin langsung ke 5 gram aja. Hmm. Soalnya kalau kamu lihat Oke. pecahnya makin kecil, programnya lebih mahal. Hmm. Kayak 1 gram tuh misalnya hari ini 1 juta, Oke. 200-an. Mhm. Nah kalau 5 gram tuh bisa 1.500-an. Wow. Nah otomatis kan lebih menang yang 5 gram kita Mhm. buat ini investasi. Dan Mas Gilang sendiri pernah tahu nggak emas digital itu apa? Apa ada fenomena emas digital itu? Kalau emas digital sih mungkin investasi kayak ini ya, Bitcoin ya. Oke. Nah, koin juga ada tuh orang nih. Berarti kan Mas Gilang ini kerja di toko emas kan? Oke. Itu hanya menerima bentuk fisik emas, belum yang digital seperti yang ada saat ini. Oh, ya belum. Hanya- Kita masih fokus ke fisik. Ke fisik. Itu jarang ya, soalnya jarang dengar juga sih kalau Iya. ada emas Digital. digital. Karena baru-baru juga sih. Oh iya, mungkin ya berapa tahun belakangan ini kan. Soalnya mungkin lebih ke ya mungkin tadi kayak saham atau kripto gitu ya. Masuknya itu sih. Dan mungkin gimana sih saya mau nanya Mas Gilang lagi, bagaimana sih cara membedakan emas yang asli dan yang palsu gitu? Mungkin bisa tanpa menggunakan alat atau bagaimana Mas Gilang? Nah, ini menarik juga sih Mas Ilham. Oke. Karena kalau orang awam tuh kadang banyak yang tipu kan. Iya. Tapi ada
teknik dasar-dasarnya sih sebenarnya. Oh, oke. Yang selama saya pelajari ya. Yang pertama itu kalau emas dipegang, dia ada banyak kayak di ini tuh berasa. Oh, berat. Masanya berat. Oke, masanya berat, siap. Terus yang kedua pas dicium dia nggak ada baunya. Oh, nggak kayak bau logam uang koin gitu. Oke. Kayak nggak ada bau karat ya. Ya nggak ada. Kalau Oke. emas tuh nggak ada baunya. Terus mungkin untuk Renita sendiri pernah nggak beli emas yang KW atau tertipu gitu? Enggak sih untuk saat ini karena kan kalau saya pun pribadi ya kalau lebih beli emas tuh paling di toko emas langsung sih daripada kayak di online tuh nggak percaya juga Oke, sih. Baba. Kan banyak penipuan sekarang. Punya Iya. Oke, berarti balik lagi ke apa? Kita beli toko tuh yang benar-benar terpercaya kalau misalkan itu lebih aman aja kan. Nah terus ada nggak sih mungkin tips sukses untuk investasi emas untuk sebagai pembeli Mbak Renita sendiri, tips sukses untuk dalam investasi emas gitu. Tim suksesnya? Tips suksesnya ya. Oh, tips sukses. Kan dengan kita investasi emas itu kan pastinya kan tabungan kita di situ kan. Nah itu bakal jadi bekal kita nanti kalau misalkan kita lagi butuh sesuatu misalnya kita lagi kena musibah atau apa. Oke. Itu kan kita bisa menjual emas itu sebagai apa sih pegangan kita lah istilahnya. Nah mungkin juga dari Mas Gilang gimana nih untuk tips dan caranya untuk dalam investasi emas? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita investasi emas, kalau benar-benar nggak mempan, mending dengan dijual dulu. Oke. Jangan aja dulu sampai benar-benar nggak tahu mau. Nggak ada opsi lain nih. Oh berarti emas sih. Sorry, berarti jual emas tuh opsi terakhir justru. Kalau misalkan emang kita lagi butuh. Ya pokoknya. Iya harus sih, ya. sih. Oke. Dan orang tuh kadang warisan tuh. Oh, jadi, iya, dari orang tua. jual ke toko. Karena saking ininya. Saking butuh duit ya mungkin ya, saking BU tuh biasanya orang-orang. Anak sekolah tuh. Asal jangan perhiasan pernikahan aja sih. Oh, mungkin kalau itu kan menyangkut sakral sih, sakral. Maksudnya, Pernikahan. iya kalau kita jual juga mungkin untuk dijual juga nggak worth it dengan, iya kayak jangan sih kalau itu jangan sampai sih. Karena kita selagi masih muda ya perbanyak deh yang namanya kita investasi dari emas atau logam mulia tuh itu bisa bekal buat kita Iya, nanti benar. ke depannya. Oke. Berarti emang di sini untuk emas sendiri, misalnya di Indonesia masih worth it untuk itu ya. Tapi kalau di luar negeri gimana Mas Gilang untuk emas itu sendiri? Kalau Tahu nggak tuh? di luar negeri, Nah, banyak kan sih yang bersama sih Mas. yang bersama. Tapi kemungkinan di sana kalau perhiasan ya kadarnya mungkin banyak yang muda. Oke. Kalau artian dalam muda itu kadar emas itu di bawah 70% lah. Jadi ada orang tuh kesana beli di luar negeri terus dijual di sini. Itu waktu itu kadarnya paling 30%. Oh, sangat rendah ya berarti. Itu otomatis harga barangnya lebih murah. Oke. Berarti untuk pasar luar nih ya, kayak mungkin lebih rendah gitu. Kalau perhiasannya, tapi Oh, kalau kalau emas batangan mungkin agak bersama. Oke. 99,9%. Gitu. Tapi kalian tahu nggak sih, maksudnya emas itu bisa digadai kan? Bisa. Emas tuh bisa digadai. Oke. Asal ada suratnya kan ya. Iya. Ada suratnya. Oke, mengenai surat nih, saya tanya Mas Gilang lagi. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan paper atau suratnya itu loh? Maksudnya harus diterbitin sama tokonya atau gimana Mas Gilang? Kalau surat atau invoice-nya, Oke, ya mungkin invoice bahasa. mungkin kalau itu kalau pas beli sih, Pas beli. perhiasan atau ya, otomatis kita udah bikin langsung. Oke. Jadi kayak mungkin kayak struknya gitu ya. Soalnya di struknya itu kan juga digambarin kan sesuai apa yang mas kita beli. Detail tuh Mas, ada Oke. gramanya, ada kadarnya, sama harganya. Terus kadang di toko, nggak setiap toko sama sih, kadang di toko lain itu ada potongan. Ada potongan. Nah,
Oke. Contohnya belinya 2 juta, Hmm. dipotong 15% kalau buyback lagi jual kembali. Hmm. Gitu. Oke, Kalau buyback di- ya. ya, Kalau di toko rata-rata di Jakarta Selatan nih, ikutin harga harian emas. Jadi kalau emasnya naik, otomatis pas dia jual lagi, ikut naik. Oke, siap. Jadi nggak terlalu terpatokan pada potongan yang tadi. Jadi Iya. worth lah, lebih aman. Jadi untuk tadi udah terjawab ya guys. Jadi untuk surat itu biasanya dibuat ketika kita membeli untuk sebagai identitas aja. Tapi kalau misalkan jual nggak ada suratnya nggak apa-apa dong. Tadi Apa aja bisa diterima. bisa diterima. Berarti ketika dicek dulu. Dicek dulu. Oh, Nah, oke. ini tadi belum saya sampaikan kalau Oke. cek di toko secara detail nih. Itu digosok sama batu kayak batu kali sih. Oke. Digosok terus dikasih air zat kimia. Oke. Nah, di pas itu ketahuan tuh kalau emas dia nggak bakal hilang, masih air keras. Oke. Kalau bukan emas ya otomatis langsung hilang. Siap. Tapi ada beberapa toko emas yang nggak nerima untuk dijual kalau nggak ada suratnya kan? Tidak Oh, juga. ada juga. Ada. di situ? Oke. Beberapa sih. Ada juga sih. Dia nggak mau terima balik. Gitu. Soalnya kalau nih orang belinya di toko ini ya dia harus kalau mau jual harus toko ini juga jadi harus ada suratnya gitu. Oke. Ya, mending ke tokonya lagi sebenarnya. Iya. Apalagi kalau perhiasannya pakai mata-mata. Oh, Kalau pakai jual- permata gitu? Nah, kalau jual ke toko lain otomatis berat matanya dikurangin. Nah, Iya. jadi rugi dong. Kenapa Misalnya, sama? ya, misalnya beratnya 5 gram, dikurangin berat matanya sekitar 0,5 gram kan? 0,5 gram, jadi per setengah gram. Rugi setengah gram. Lumayan tuh ya, maksudnya kalau jadi kalau bisa berarti kita beli di yang toko yang itu, jual juga di toko itu. Iya. Oke. Lagi. Soalnya kan dia tahu ininya kan Iya, mas-masnya. masnya juga hafal. Iya. Apalagi udah langganan. Oke, mungkin podcastnya sampai di sini aja guys. Atau sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Mbak Renita untuk peminat atau pembeli emas. Ya pesan saya sih cuman itu sih, selagi masih muda ya, investasi emas tuh jangka panjang sih. Terus juga itu kan dia bisa sebagai aksesoris untuk mempercantik diri wanita juga. Oke. Pesan saya itu aja sih, perbanyak investasi. Kalau Mas Gilang sendiri gimana nih? Ya, Untuk saya jangan terlalu mikir panjang sih. Kalau ada simpanan langsung belikan emas. Beli emas. aja. Ya. Itu nggak bakalan nyesel seumur hidup. Betul. Jadi pada beli kayak aksesoris lain, Oke, dijual oke. makanya turunan jerok. Benar-benar. Emas kan. Iya. Nah, itu sih. Oke guys, mungkin sekian dari kami podcast Generasi Z. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu lagi podcast berikutnya. Bye. Bye.